Di sini saya akan menjelaskan soal yang nomor 1. Ini diagram benda bebas keseluruhan. Ini ada pin, jadi ada AX dan AY, dan di HB ada gaya satu gaya karena force member, dan di sini ada gaya normal oleh katrol, dan di sini juga, dan ini tegangan tali. Oke, pertama untuk mengetahui N katrol, gaya normal katrol, kita pertama mencari gaya berat dulu, W. Dari soal ini didapat diagram benda bebasnya katrol, semua katrol kayak gini, dan kita asumsi G sama dengan 9,81 M per S kuadrat. M nya di soal 25 ton, dan kita konversikan ke dalam kilogram 25.000 kilogram. Jadi gaya berat sama dengan M kali G, dan W ketemu seperti 245 ini. Terus dari DBB ini kita ambil sigma FY sama dengan 0. Ini 2K N plus N min W, langsung saya tulis 2K min W, ini sama dengan 0. Terus nanti ketemu NK ini. Oh, ini kurang satuan. Oh ya, N. Satuan kurang satuan N. Terus ini untuk mencari tegangan tali kita lihat di BB katrol yang di sini. Ada katrol di sini. Ini jadinya ini DBB-nya. Terus sigma FY lagi ketemu T-nya. Terus kita lihat dari sini sekarang. Untuk mengetahui HB, kita melakukan sigma momen di titik A sama dengan 0. Seperti ini persamaannya jadinya NK ini kali 8 jaraknya. Terus ini NK ini kali 10 jaraknya. Terus T ini sampai sini A dikali 9. Terus sama nih HB kali 8. HB kali 8 ini. Oke, terus nanti dimasukkan dan dihitung HB-nya ketemu ini. Terus kita masuk ke gaya batang ini, DBB batang yang ini. Ya, seperti ini DBB-nya. Terus kita ingin mencari EF. Untuk mencari EF kita harus melakukan sigma MB sama dengan 0. Ya, seperti ini persamaannya jadinya. Ketemu EF-nya ini nanti. Dimasukkan saja. Ini tinggal gaya kali jarak, gaya kali jarak, gaya kali jarak, gaya kali jarak. Udah ketemu, nanti EF-nya ketemu. Terus ini sigma Fx. Sigma Fx kan kita habis EF kita cari Bx. Bx ini kan karena di sini pin ya. Jadi saat kita memisah, kita lihat batang ini, memisah batang ini kan karena ini pin, jadi ada gaya Bx dan By gitu. Terus untuk mencari Bx itu sendiri kita menggunakan sigma Fx pada batang ini. Seperti persamaan ya, persamaannya jadi seperti ini dan ketemu Bx-nya ini. Terus untuk mempermudah kita jadikan satu aja, Bx dan Hb-nya ini jadikan satu, saya namakan Bxx. Kan Bx ke kanan, nanti ini kan negatif, negatif tandanya maksudnya arahnya kebalik. Kan ini asumsi kita dulu. Jadi ini kita asumsi ke kanan, kalau hasilnya negatif jadi arahnya kebalik. Terus kita Bx ini tadi kan
kita mempermudah, menyederhanakan agar mempermudah perhitungan kita nanti. Jadi kita sederhanakan jadi BX satu komponen X saja. Jadi BX itu HB plus BX. Nah, ini 434.296,875 Newton ditambah HB-nya. HB-nya mana tadi? HB-nya ini 1 tambah 137.953,152. Ini jadi hasilnya ini. Terus untuk mencari BY kita melakukan sigma FY sama dengan 0. Nah, seperti sana jadi ini nanti dan ketemu BY ini. Nah, ini sama seperti tadi, hasilnya negatif. Ini bermakna maksudnya arahnya kebalik. Kita awalnya tadi cuma asumsi arahnya ke atas, jadi arahnya ke bawah yang sebenarnya. Oke, terus kan ini gara-gara ada ini kan yang soal yang ditanyakan diagram gaya dalam batang BFG ini. Nah, kan masih ada ini kan. Jadi kita harus memindahkan ini batang vertikal kecil ini menjadi gaya. Ini ada titik G, jadi ada gaya GX, GY, dan momen. Nah, ini tadi kan pin, jadi cuma BX, BY. Kalau ini tidak pin, jadi ada tambahan momen juga. Tambahan momen beda sama ini. Oke. Ini caranya. Kita tinjau yang di batang vertikal kecil tadi. Kan ada tegangan kali. Nah, ini GX, GY-nya dan momen. Nah, untuk mencari GY kita bisa cari dengan sigma FY sama dengan 0. Nah, GY dapat ditemukan GY sama dengan 0. Terus untuk mencari GX kita mencarinya dengan menggunakan rumus sigma FX sama dengan 0. Nah, persamaan jadi ini dan GX ketemu ini nanti. Terus sigma MG sama dengan 0. Untuk mencari momen G ya seperti ini. T kali ini jaraknya 1, segini jaraknya 1, terus ketemu MG ini. Oke, langsung kita masuk ke dalam bagaimana cara kita menggambar menggambar diagram gaya dalam. Ini kita gambar dulu semuanya biar memudahkan kita dalam nantinya, dan kasih jaraknya kalau bisa biar mudah. Terus ini tadi ada gaya BEX dan BY. Ini F-nya ini. Terus ada NK. Gaya normal katrol. Ini ada gaya GX tadi yang karena ada batang vertikal kecil tadi saya hilangin, jadi ada gaya GX dan momen G. Dan harusnya ada GY tapi karena 0 tidak saya cantumkan. Oke, langsung kan karena ada gaya di sini, di titik ini, titik B, titik E, titik yang ini pokoknya yang katrol ini gaya normal katrol ini dan gaya katrol normal katrol ini dan di titik G ini. Nah, jadi kita dapat membagi 1, 2, 3, 4 potongan untuk mencari diagram benda gaya dalamnya. 1 ini, 2, 3, 4. Oke, kita dari awal 0 kita cari yang ini, yang dipotong yang bagian 1 ini. Jadi antara 0 sampai 4, X-nya antara 0 sampai 4. Oke, gambarnya seperti ini, ada gaya ini BX, BY, dan ini perpotongannya kalau kita potong seperti perjanjian yang sudah tulis di buku dan yang telah dijelaskan. Kalau kita potong, kita ambil yang kanan, kita ambil perpotongan yang kiri, ada gaya normal, gaya aksial ya, gaya aksial arahnya ke kanan, gaya shear ke bawah, dan momen counterclockwise. Ya, langsung untuk kita cari N atau gaya aksial, V gaya shear, dan M gaya momennya, bending moment.
Oke, untuk mencari n kita menggunakan sigma fx sama dengan 0. Ini ke kanan plus, jadi n min bx sama dengan 0, n sama dengan bx-nya ini udah ketemu. Terus untuk mencari gaya shear-nya kita menggunakan sigma fy sama dengan 0. Nah, sigma fy sama dengan 0 ini ke atas positif, jadi ini V ke bawah negatif V min BY. BY nya ke bawah juga, jadi negatif BY. Terus ketemu V sama dengan min BY. Nah, V sama dengan ini. Terus sigma M sama dengan sigma M di titik O sama dengan 0. Jadi saya kasih titik O di sini, ini. Nah, itu. Terus jadi menjadi ini kita arahnya asumsi clockwise itu positif. Terus ini ada momen karena counterclockwise negatif dan BY yang mempengaruhi momen BY karena ini arahnya counterclockwise jadi negatif BY kali jaraknya X. Nah, ini ketemu M sama dengan ini. Terus untuk yang jaraknya 4 sampai 8 kita potong ini lagi. Kemudian kita potong ini, kan tadi sudah di sini perpotongan 1, ini kita potong yang bagian kedua sini. Oke, kita ketemu dBB nya seperti ini. Terus untuk mencari n kita menggunakan rumus sigma fx sama dengan 0. Ya, seperti samanya menjadi seperti ini dan n ketemu ini. Ini bagi yang tidak mengetahui ini kok bisa 4/5 EF, karena kan kita sigma fx nya kan. Nah, ini tadi ini. Nah, kan fx nya kan 4. Yang pakai segitiga lah intinya. Segitiga ini atau bisa trigonometri bisa. Tapi saya pakai ini. Segitiga ini 4 kan, yang vertikal 4 kan, jadi 4/5 kan. Mana tadi? Ya, 4/5 EF. Terus ketemu ini tadi. Terus lanjut untuk sigma FY tadi 3/5 gara-gara yang vertikal 3 kan, yang per 5 miringnya, sisi miring segitiga kali F nya. Terus min BY ini min V ini sama dengan 0. Terus menjadi V sama dengan ini. Udah selesai, ketemu V. Terus kita lanjut ke momennya, cari momen. Nah, cari momen kita menggunakan sigma M di titik O seperti tadi, kayak kasih titik O di sini di perpotongannya sama dengan 0. Terus ini persamanya menjadi ini 3/5 EF ini karena counter kita asumsi clockwise positif, jadi ini kan clockwise yang EF. Nah, itu jadi positif 3/5 EF. Terus jaraknya kan segini X jaraknya. Nah, kalau segini itu X min 4 karena segini 4. Oke, X min 4 min BY kali X. Ini BY X min ini segitu, segini itu X BY kali X. Terus ada momen ini karena counterclockwise negatif. Oke. Terus masukin EF BY tuh ketemu momennya ini. Terus kita lanjut ke potong yang bagian jaraknya 8, antara 8 dan 10. Ini 8 dan 10 di sini perpotongan ini. Oke. Ini. Oke, ini. Ini ketemu dBB-nya seperti ini. Ya seperti tadi, cuma untuk mengetahui nilai n gaya aksialnya kita cari dengan sigma fx. Ya, sigma fx ini persamaan jadi kayak gini dan ketemu n sama dengan ini. Dan untuk mencari V atau gaya shear ini ya seperti tadi, kita cari
Ini sekarang kita mencari N, V, M-nya pada potongan pada jarak antara 8 dan 10. Di sini 8 dan 10. Oh iya, di sini. Ini dipotong ini. Di BB-nya seperti ini. Temunya. Dan untuk mencari gaya aksial N-nya seperti tadi yang sudah saya jelaskan di atasnya menggunakan sigma fx sama dengan 0. Ya, ketemu pesawatnya menjadi seperti ini dan gaya aksialnya ketemu segini nilainya. Dan untuk mencari gaya shear atau V-nya menggunakan sigma Fy sama dengan 0. Nah, sigma Fy sama dengan 0, samanya menjadi ini dan V-nya ketemu ini. Terus untuk mencari bending momennya, M-nya, ini M ini, kita menggunakan sigma momen di titik O, sini, titik O sini. Kayak ini 3/5 EF, ini kayak ini yang vertikal, dikali jaraknya, kan jaraknya segini X, dan segini 4. Jadi jarak segini X min 4. Oke, dan gaya NK ini kan terhadap titik 0 ini jaraknya kan segini X dan segini 8. Jadi segini. Ini segini itu X min 8. Dan BY ini kali jaraknya X. BY kali X. Dan negatif M. Karena clockwise, ini momennya clockwise positif. Dan momennya M-nya ini counterclockwise jadi negatif M. Min M. Sama dengan 0. Terus ketemu M seperti ini. Kesamaan ini. Terus kita cari yang potongan jarak antara 10 sampai 12. Di sini. Sebentar, ini. Ini di sini. Ini. Oke kan? Ya, tadi ini kan pada potongan 0 sampai 4 sini kita ambil yang bagian kiri ini. Terus antara 4 sampai 8 sini kita ambil yang bagian kiri. Terus pada potongan bagian ini di sini 8 sampai 10 sini kan kita ambil yang bagian kiri. Ya, kita terus pada bagian 10 sampai 12 ini saya ambil yang bagian kanan. Biar agak mudah. Biar mudah mengerjakannya. Kan kalau kita ambil kanan kan banyak sekali nih gayanya. Ada ini, BXX, BY, EF, NK, gitu kan. Terus tambah gaya potongannya. Dan itu sangat sulit kan, banyak kan. Enggak sulit, tapi agak rumit aja. Jadi kita ambil yang bagian kanan. Ini DBB-nya menjadi seperti ini. Seperti perjanjian, apabila kita mengambil potongan bagian kanan, gaya normal, gaya aksialnya N-nya itu ke arah kiri dan gaya shear-nya V-nya itu ke arah atas dan gaya momennya ini, bending momennya ini clockwise. Oke, ini GX dan GY MG tadi ini. Terus untuk mencari gaya gaya shear V-nya ini kita menggunakan sigma Fy sama dengan 0 dan ketemu V sama dengan 0. Dan untuk mencari gaya aksial N-nya ini kita menggunakan sigma Fx sama dengan 0 dan kita peroleh N sama dengan ini min 122.625 N Newton ini. Terus untuk mencari momen ini di perpotongannya, bending momennya, kita menggunakan sigma M di titik 0 ini, di titik O ini sama dengan 0. Nah, terus persamaannya menjadi ini dan M sama dengan ini. M sama dengan Mg sama dengan 122.625 Newton meter. Terus ini tips, kalau buat tips tips dari saya untuk memudahkan
menggambar diagram ini, diagram gaya dalamnya. Yaitu tipsnya kayak gini, kita kan tinggal perpotongannya, tinggal kita tulis dulu perbatasannya, batas perpotongannya. Ini kan tadi dari 0 sampai 4, 4 sampai 8, 8 sampai 10, 10 sampai 12 kan. Kita tulis di ini di atas. Terus kita tulis yang mau dicari. Kan di soal semua gaya dalam kan. Jadi kita tulis NVM-nya. Oke, kita ini dari masukkan ininya dari persamaan yang kita peroleh tadi. Kan 0 dari 0 sampai 4 ini. Ini N-nya kan 5, 7, 22, 50. Ya, ini 5, 7, 20. Terus maksudnya kok ada tanda panah ini, maksudnya apa? Ini maksudnya itu konstan, garis lurus nanti grafiknya kan, nggak di persamaan kita nggak ada X. Nah, kan cuma ini kan, cuma nilai langsung, nggak ada variabel X atau apa yang kamu cantumkan. Nah, kalau nilai gini jadi konstan nilainya, nanti grafiknya lurus, garis lurus. Nggak seperti ini kan, masih ada variabel X jaraknya. Jadi kita masukkan ini, dan kita jarak 4 sampai 8 kita juga masukkan yang di atas tadi. Ini min 275.906 ini. Terus ini juga masukkan, ini kita masukkan juga. Terus sama yang V juga kita masukkan dari persamaan atas tadi, ini juga, ini juga, ini juga. Terus ini maksudnya kenapa kok ada kurung-kurung, ini maksudnya ini kita masukkan perbatasan kan, tadi nggak ada variabel X-nya kan. Kalau ini ada variabel X-nya, jadi nggak konstan, nanti grafiknya miring, grafiknya garis miring. Ini kan ada X kan, kita masukkan kan, contohnya ini di vertikal 0 sampai 4. Nah, kita masukkan saja 0, kan hasilnya 0. Terus kita masukkan 4 saja, X-nya masukkan 4, hasilnya nanti ini. Ini min 1103.625 ini. Terus untuk 4, jarak 4 sampai 8, ini juga sama, masukin aja ke persamaan tadi. X-nya masukkan 4, X-nya bisa 8, jadinya seperti ini. Dan yang antara jarak yang 10 dan 8 dan 10 seperti ini hasilnya, dan ini juga seperti ini. Terus nanti hasilnya seperti ini grafiknya. Ini grafik yang gaya aksial, ini shear, dan ini bending momennya. Oke, saya jelaskan saja ini satu yang normal, yang inilah. Oh ya, ada ini aja. Yang momen, yang normal aja. Yang normal itu kan ini 57 dari 0 sampai 4, 57, 22, 50 kan. Ini konstan, maksudnya kan ada saya kasih ke garis panah ke kanan, itu maksudnya konstan. Nah, ini 5, dari 0 sampai 4, ini grafiknya dari 57, 22, 50 konstan ke kanan garis lurus. Terus dari 4 sampai 8, ini dari min 22, 6, 25 konstan. Terus dan ini 8 sampai jarak 8 sampai 10 juga sama, ini kebetulan 1, 2, 2, 6, 25 ini juga ya. Jadi kita langsung garis saja lurus gini sampai 12, dan yang terakhir sampai 12 kita kasih ke titik 0. Oke, seperti itu. Ya, ini gambar grafiknya, grafik gaya dalamnya. Ini gaya aksial seperti itu. Ini gaya shear seperti ini hasilnya, dan momennya seperti ini hasilnya nanti. Oke, sudah selesai pembahasan soal nomor 1. Alright, so this is the overall work that we've done for number 2. There are mostly about 3 steps. As you can see, I would like to show the free body diagram of the truck first. Now we divided it into 3 parts. The first part is the head of the truck, as you can see, and there is friction force on the rear wheel because there's the torque is only focused on the rear wheel. And the second part, there is the load by the truck,
with the generator on top of it. Alright, so the first step from the third part is the generator. As you can see, there is friction of the box, and there is the axis force by the weight of the generator. So the normal force on G will be like GL cos 30, and the result is 212.393 kilonewtons, with the maximum friction force is 106.197 kilonewton. And then from the step 2, we look at the second part, which is the load that carried by the truck. The force in the x directions will be dx minus friction by the generator plus GL sinus 30 plus GT sinus 30. Well, GT is the weight of the load of the truck. So as the results, you can see that dx is toward the left, with the force by 50.763 kilonewton, and there is the force in the y-axis. As you can see, the calculation, dy is equal to normal on C minus 59.47 kilonewton. Now is the third step. We look into the first part of the truck, which is the head of the truck. We see the force on the x-axis. You can see clearly that minus dx minus fb plus gc sine 30, and then we get the normal force on the b, because the mu s is equal to 0.5 nb. We get nb is equal to 180.006 kilonewton. And then after that, we take the moments at D. As you can see the calculation there. And then NA is equal to 47.576 kilonewton. And then you sum up the force on the y-axis. As you can see there, NA plus NB minus dy minus GC cos 30. Now GC is the weight of the truck, which is 8,000 kilograms times the gravitation acceleration. And then after that, we got NC is equal to NA plus NB plus 59.47 kilonewton minus GC cos 30. We get NC is equal to 219.0863 kilonewton. And then we back again to free body number 2, which is the load of the truck. We take the moments at D is equal to GT cos 30 times the length from the point D times 8 plus GL cos 30 times 15 minus x meter minus NC times 15 plus GL sinus 30 times 0.1. Now 0.1 is the length of the gravitational
0.1 is the gravitational center from GL to D point. And then after that, you sum up all of them to find the X, and then X will be equal to approximately 1.824967 meters. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Naufal Afif with student number 169193666, and this is the reason why I do number 3 this way. I came from group 7 of the Statics ISP project. If you look at the diagram of the system as a whole for number A, you can see that the two force members are HI, HJ, which are linkages for the bucket FJ, and the arm EBIFG, as well as the hydraulic actuators, or rather hydraulic cylinders of GH, DE, and CA. Expanding on this, expanding on this logic, the hydraulic cylinders underwent dry friction, as well as the buckets FJ, since it's close to the ground, as well as the belt or crawler of the entire excavator. This is the answer for B. If you look at C, you notice that I don't do the free body diagram of all of the two force members, since, well, there are two force members. You can just count them as forces, since they can only underwent tension or compression. Therefore, you could kind of count them as a force, negating the use of a free body diagram for them. Therefore, beams OABD has the pin joint forces on OX and OY, along with BX and BY, but there are two forces of CA and DE. These are the hydraulic cylinders that I mentioned earlier. There's also beam EBFIG, as well as bucket FJ. For numbers D, E, and F, first of all, we have to look at the system as a whole. Therefore, both arms, as well as the bucket, and DE. So, in the free body diagram as a whole, we only have the pin joint forces of OX and OY, the force CA, as well as the 20,000 Newton force located on bucket FJ. Using the sum of the moments at point O, we can find the value of AC or CA, and therefore its pressure, since the diameter of the hydraulic cylinder is given in the problem. The next step is actually to move on to the beam EBFIG and the bucket FJ. I elect to merge them, since that basically eliminates the need to search for forces at GH, HI, and HJ. That only complicates the problem. So therefore, the unknown forces are only on DE, which is at the top of the beam EBFIG, as well as the pin joint forces of BX and BY. Therefore, by using the sum of the moment at point B, we can calculate the value of DE as well as the pressure on the hydraulic cylinder. Afterwards, you can work out the sum of the forces in the x-axis as well as the sum of the forces in the y-axis. This will result in BX and BY. That's answering point E, which is the value of the pin joint forces at each pin joint. Afterwards, you can work out the other arm, which is OABD. Since we already have the sum of the moment from the previous problem, you don't need to do all of them. Therefore, you can just do the sum of the forces on the x-axis and the sum of the forces in the y-axis. This will result in the values of OX and OY respectively. That is my reasoning. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So this is the fourth questions.
we need to find the working radius of the crane, and now we have to draw the free body diagram. Firstly, we know that mass of the generator is equal to 25 ton, which is equal to 25,000 kilogram, and the mass of hook we used to lift 70 ton, which is equal to 800 kilogram. Now we from the data we know that the mass of the total work is 64.8 ton, which will be decreased by the mass of the hook, so the result will be 64 ton or 64,000 kilograms. And then we take the moment at A, which is equal to the total mass times the distance, which is the 5195 divided by 2 minus the mass of the generator plus the mass of the hook times the x direction from the x length. So finally we get the x is equal to 6,443.41 millimeters, but it is not the working radius, so the working radius will be added by 5,195 divided by 2 millimeters, so the final result will be 9,040.91 millimeters, or equal to approximately 9.04 meter.